Ntar gue ini dah kan pembukaan gue. Ayo tuh record tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mulai menjelaskan materi tentang hisab dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Ada Muhammad Hafiz Irsyad dengan NIM 2010116021. Lalu saya sendiri Amzar Syaifullah Dendi Mahfudilaga dengan NIM 2010116022 dan Don Irsyad Abraham 2010116073. Sebelumnya mohon maaf kepada satu anggota kami yang berhalangan untuk on kamera karena kendala teknis. Ya, pertama adalah konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan keseluruhan kegiatan ekonomi di masyarakat pada suatu daerah dengan diiringi dengan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Pertumbuhan seringkali dijadikan sebagai tolak ukur paling kredibel untuk melihat apakah pada kondisi ekonomi negara tersebut sedang baik-baik saja atau tidak. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk dijadikan indikator keberhasilan pembangunan pada suatu negara, sehingga perhitungan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan secara rutin sesuai pada periode tertentu. Lalu ada rumus pertumbuhan ekonomi. Itu GT sama dengan PBD T dikurang PBD T-1 dibagi PBD T-1 dikali 100%. Dengan keterangan GT sama dengan laju pertumbuhan ekonomi, PDB T sama dengan nilai PDB periode T atau periode tertentu, dan PDB T-1 itu sama dengan nilai PDB periode tahun sebelumnya. Lalu ada konsep zakat, infak, sodako, dan wakaf atau ziswaf adalah instrumen ekonomi Islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagai kebaikan dengan sesama. Ajaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf ini bertujuan agar terpelihara kemaslahatan bersama, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup pada seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada sekat antara yang kaya dan yang miskin. Next. Kontribusi ziswaf terhadap perekonomian nasional. Bangsa Indonesia dihuni oleh 87% penduduknya beragama Islam, namun sebagiannya masih hidup dalam keadaan hidup sulit. Laporan Badan Penduduk Statistik atau BPS melaporkan bahwa 10,9% hidup di bawah kemiskinan dengan instrumen garis kemiskinan yaitu 425.250 per kapita per bulan, yang jika dirata-ratakan dari sisi penghasilan adalah mendekati perhitungan penghasilan upah minimum regional atau UMR. Sementara itu, rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah 2,8 juta. Angka tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Indonesia umumnya masih di ambang garis kemiskinan. Pemerintah sendiri menyadari pentingnya instrumen ekonomi Islam tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2001, pemerintah membentuk Basnas dan pada tahun 2004 membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Lalu tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah ingin agar kegiatan ZISO dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Next. Implementasinya, yang pertama pada level mikro, Basnas dan lembaga zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial melalui program Cash for Work atau CFW, yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan. Yang kedua, pada level meso, Basnas dapat memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahun untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap mustahik. Dengan aktivitas work from home, dana operasional dapat dialihkan untuk membantu mustahik. Ketiga, pada level makro, Basnas mendapat mandat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan nasional yang tujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara wabah COVID-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemiskinan.
SGD kasus implikasi. SGD kasus yang dipilih pada topik ini bersumber dari jurnal berjudul Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang, studi pada Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang. Dari hasil yang didapatkan dari penelitian pada responden Mustahik Basnas Lumajang, menyatakan bahwa dana ZIS produktif yang disalurkan sangat membantu mereka dalam meningkatkan usaha mustahik. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif, diharapkan bisa membantu para mustahik untuk jangka panjang. Penyaluran dana zakat produktif oleh Basnas Lumajang bisa mengembangkan dan memberdayakan uang zakat, infak, dan sedekah secara produktif serta mampu membentuk kemandirian ekonomi mustahik, sehingga dapat memperbaiki perekonomian di Kota Lumajang dan mengentaskan kemiskinan. Kesimpulan, siswa merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memegang peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan umat. Kebermanfaatan siswa dalam praktiknya juga dapat diimplementasikan untuk merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan instrumen siswa memiliki banyak potensi yang dapat disalurkan guna menunjang pertumbuhan ekonomi jika dikelola secara baik, benar, dan profesional. Melalui Kemenak, Basnas, BWI, LAZ, dan forum organisasi zakat, serta forum wakaf produktif dan stakeholder lainnya yang dapat turut serta mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya instrumen ZISWAF dalam membantu mengentaskan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan pemicu pertumbuhan ekonomi. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami untuk materi yang telah disampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.